Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, biasanya di perusahaan itu di akhir tahun biasanya melakukan evaluasi, ya. Apa kekuatan perusahaan itu, apa kelemahannya, kira-kira target-target ke depan harus seperti apa. Itu yang disebut dengan muhasabah. Banyak orang yang melakukan muhasabah di jam 00, tengah malam, ya. Ketika orang-orang berpesta pora, ada orang yang melakukan muhasabah. Tentu itu tidak salah. Daripada berpesta pora, ya silakan bermuhasabah. Nah, tapi di muhasabah itu sebenarnya tidak ada bacaan tertentu yang harus dibaca. Tidak ada sholat tertentu yang harus dilakukan. Kalau mau sholat, sholat tahajud. Kalau mau sholat, syukrul wudu. Jadi tidak ada, saudara-saudara, mari kita sholat muhasabah. Itu nggak ada. Nah, itu jadi salah, mau sholat muhasabah. Tapi kalau Bapak Ibu di ujung tahun 2013 ini, mari di saat perpindahan tahun itu kita sedang sholat tahajud. Nah, jadi ketika itu imam memimpin sholat tahajud. Jadi ketika jam 00 itu mungkin kita sedang ruku, mungkin kita sedang sujud, mungkin kita sedang takbir. Nah gitu, ya. Nggak apa-apa, tapi tidak ada yang namanya sholat muhasabah, tidak ada. Atau ada tausiah, boleh, silahkan, ya. Tanpa abdinya bobo, boleh, nggak apa-apa, kan gitu dah. Abdi mah cenah kantos biasa, abdi mah unggal dinten muhasabah tiap ba'da subuh, cenah abdi mah. Untuk per tahun abdi mah per ba'da sholat, ya boleh. Namanya muhasabah itu harus kita lakukan kapanpun gitu. Jadi sebenarnya muhasabah itu tidak harus akhir tahun, tidak harus awal tahun. Katanya Umar bin Khattab itu menurut athar itu perilaku sahabat, riwayat sahabat yang direkam. Kalau ucapan, perbuatan, persetujuan Rasul yang diberitakan ke kita itu namanya hadis. Kalau ucapan, perbuatan, perilaku para sahabat itu namanya athar, ya, itu athar. Nulisnya a pakai tha, jadi ts, athar, ya, bukan ashar, itu mah salat asar. Bukan ashar, tapi athar. Athar itu apa yang jadi perilaku para sahabat, yang diomongkan sahabat, itu namanya athar. Menurut athar, ini dikutip oleh siapa? Oleh seorang ahli sejarah, jadi lupa namanya. Tapi yang jelas ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Katanya Umar bin Khattab itu punya kebiasaan, kalau sebelum tidur beliau selalu berdoa dan menangis. Kata Umar, katanya, ya Allah, sekiranya selama hari ini saya melakukan kebaikan, terima kebaikan itu, jadikan itu simpanan akhirat saya. Tapi ya Allah, saya yakin dari bangun tidur sampai sekarang tidur ini, saya juga ada melakukan dosa. Ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa, tidak ada yang bisa menutupi aib saya kecuali Engkau. Ya Allah, kalau saya punya aib di hari ini, tutuplah. Kalau saya punya kesalahan di hari ini, ampunilah. Kalau saya punya kebaikan di hari ini, terimalah. Baru Umar teh bisa bobo gitu. Eta muhasabahnya tiap hari. Jadi terserah ibu. Tapi memang supaya nggak lupa mendingan per hari sih. Kan hari per tahun mah berat pisan. Udah banyak yang lupa. Kan gitu ya. Ya bener nggak sih? Kalau per tahun banyak yang lupa. Dan manusia itu lebih sering ingat kebaikan dan lupa keburukan. Tapi mun keburukan orang ke kita sok ingat terus. Mun kebaikan orang ke kita sok lupa. Kalau Anda banyak berbuat baik sama saya, banyak saya lupakan. Sekali Anda menyakiti saya, ingat nepi ka maot. Itu tabiat manusia mah gitu, ya. Makanya kan kadang-kadang kita ini suka tidak objektif. Mungkin mohon maaf ini mah contoh ya Bu ya, jangan merasa tersindir, tersinggung, ternistakan, ini mah contoh. Suami ibu tehnya dari mulai nikah sampai pernikahan ibu 20 tahun teh baik-baik aja. Lempeng we gitu. Sirotol mustaqim, lempeng. Soleh lah bager.
ke anak sayang, ke ibu cinta, perhatian. Di usia 20, ya, bertepatan dengan usianya yang ke-47, ya, suami ibu teh, ini bulah namanya laki-laki atuh. Itulah Bu, ya, bukan nabrak, cuma nyenggol. Ya, tabu. Jadi ibu menemukan SMS di HP suami ibu. Suami ibu kok ngasih perhatian khusus kepada seorang yang bukan istrinya. Nah, ibu makan sok ngintip suami, sok ngintip BBM SMS suami kan, kalau suami keur tidur tadi bukaan gitu kan. Emang sih mun aya mah juga anu cuek ya we. Aya gimana? Tapi begitu suami ke kamar mandi, ngaku, lebih baik jujur, tahu nggak? Nah, ternyata ibu menemukan iya yang met bobo. Ya yang met bobo. Dilihat teh, aduh etas ya. Ayah ke dia, mama tuh sakit tahu nggak? Jadi selama 20 tahun ayah mengkhianati mama. 20 tahun. Nah, jadi selama 20 tahun ayah mengkhianati mama. Mama tuh 20 tahun tuh fokus hanya untuk ayah. Jadi selama 20 tahun ayah mengkhianati mama. Ya Allah. Kok 20 tahun? Baru keseleon lagi Desember kamari awal. Eta ge teu kahaja iseng. Kaburu ka panggih deh. Kan baru juga ari Allah mah mau nolong teh gitu langsung kapanggih di kakarege 2 poe. Kan Pak tong sedih. Anda kudu bahagia. Allah menyelamatkan Anda tahu. Mata langsung kapanggih ku istri. Langsung dirampas kabeh. Ganti semuanya. Pokoknya sini. Nih, nu anyar ya, Citi. Apal HP mama hanya ya hafal HP ayah hanya mama dan anak-anak serta orang kantor. Yang lain awas ya. Ya Allah ampuni orang yang mengatakan itu pengalaman. Iya nih, kieu bisik pengalaman, Pak. Ya Allah ampuni. Berikan mereka hidayah. Jadikan kifarat dosa untuk hamba ya Allah. Nah. Jadi rekan-rekan sekalian, ibu sayang, kalau Anda menemukan sesuatu dari suami Anda, jangan suka melakukan generalisasi. Lokalisasi, tetap di situ. Di situ. Ya. Jadi ya Bapak ge sama. Jadi kalau menemukan kesalahan, jangan di ujung sana sampai ujung sini soal hal salah. Itu berlaku untuk siapapun. Saya punya karyawan, dia melakukan kesalahan. Ya saya lokalisir kesalahan dia di situ. Jadi jangan saya mengeneralisir. Jadi selama ini saya ngasih kepercayaan sama kamu, kamu hianati. Kamu udah kerja di saya 20 tahun, kamu hianati. Maaf, itu saya keliru. Karena boleh jadi sebelum-sebelumnya dia benar. Tapi yang namanya orang kan ada khilaf, ada tergoda, ada kepeleset. Jadi biasakan kalau kita melakukan evaluasi itu dilokalisasi gitu loh. Ya. Ini bagi yang imannya lemah mah susah dicerna omongan saya teh. Bisa. Tapi Anda kan orang-orang yang imannya sudah advance banget. Ya, jadi begitu saya kasih tahu gitu langsung klik. Oh, ya makanya ya. Maaf Bu, ketika Rasulullah Isra Mi'raj kata Nabi banyak penghuni neraka itu perempuan. Lalu para sahabat mengatakan ya Rasul, da perempuan teh lebih rajin ibadahnya. Ngaos na ge sok pang rajin. Iya benar loh, perempuan mah mun ngaos teh seragam, Pak. ya kalau hanya di MPI nggak ada seragam. Di Masjid Agung mah. Ibu-ibu nanti baju putih
putih. Nanti Rabu hijau. Sabtu merah muda. Hanya di MPI yang variasi segala warna ya kan. Ya aya nu usul paham gimana kalau MPI diseragamkan. Sorry mau orang mah. Nah. Waas nih bring hejo. Nauzubillah. Bring. Wah. Saya itu orangnya senang variasi, Pak. Kan kalau gini mah enak kan, ayam merah, kuning, hijau, biru segala macam. Jadi saya nyata itu bosen. Pranyai beureum kabeh. Leng lieur. Ningali kieu bodas silo. Matak ieu mah teu lieur. Cahayaan segala gitu. Da urang telin TK tuh. Nah. Tentara bukan, tentara mah kudu disiplin, bajunya seragam. TK, SD, SMP, ya, SMA, urang mah kuliahan. Jadi ibu-ibu yang kalau pengajian teh seragam, nya meureunana paling tinggi level SMA teh. Kita mah udah kuliahan, jadi nggak usah pakai. Nah, kecuali nanti kalau UAS pakai putih hitam kalau orang ekonomi. Kalau orang ekonomi, di kampus mana sok seragam putih sama hitam. Mun UAS atau UTS. Nah kan gitu. Balik. Nah jadi penghinaan nggak boleh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ampuni hamba keur muhasabah dosa deh. Nah, balik ke yang tadi. Balik ke yang tadi. Tapi Allah Maha tahu saya menjelaskan ini untuk kefahaman. Ya, bukan untuk menistakan. Jadi balik ke yang tadi, ya Rasulullah bukankah banyak wanita itu ahli ibadah? Kata Rasul, ya dia bukan mengkufuri Allah dan Rasul. Jadi wanita-wanita yang masuk neraka itu kata Rasul, mereka tidak mengkufuri Allah dan Rasul. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka itu yakfurnal ashira, mengkufuri kebaikan suami. Kata sahabat, gimana ya Rasulullah mengkufuri kebaikan suami? Iya, kamu berbuat baik 10 tahun. Berbuat baik ke dia. Lalu kamu melakukan kekeliruan. Lalu istrimu mengatakan begini, selama 10 tahun aku rumah tangga dengan kamu, gak ada kebaikan pada kamu. Jadi dia itu melupakan yakfurnal asyira itu begitu. Makanya ibu sayang, cinta, solehah, cantik. Kalau suami Anda melakukan salah, jangan mengeneralisir. Lokalisasi aja, cep. Bisi masuk kategori mengkufuri kebaikan suami, ya. Itu bisi. Bapak ge sama. Sama Bapak ge. Pak, kalau istri kita salah, lokalisir aja kesalahan dia begini. Jadi jangan sampai, kamu tahu nggak? Selama 30 tahun aku rumah tangga dengan kamu, nggak pernah bahagia aku mah. Menderita aku mah terus. Ya. Aku tuh tersiksa tahu nggak rumah tangga sama kamu 30 tahun teh. Bapak nggak boleh gitu. Tersiksa anak 7 kumaha sih. Tidak sesuai dengan fakta. Budak ngaroronang gitu. Apa? Tersiksa. Gimana? Jadi oke. Intinya baik pria atau wanita sama. Saya pria, Anda wanita, ya sama. Jangan suka mengeneralisir kesalahan, gitu. Karena orang itu pasti ada salah, ya, ada salah. Nggak ada orang yang suci. Maka pandailah kita mengeneralisir. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang muhasabah, ngomong-ngomong tentang evaluasi diri, ya. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa dalam Al-Quran, waktu itu disebut dengan 4 istilah. Pertama, Al-Asr. Itu yang dijelaskan di surat Wal-Asri, Al-Asr. Al-Asr, kata ini menggambarkan, Al-Asr, ya, akan saya jelaskan. Al-Asr, kata ini menggambarkan bahwa orang yang beruntung
adalah orang yang mengisi waktunya dengan iman dan amal soleh. Al-Asr, kata ini menggambarkan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang mengisi waktunya dengan iman dan amal soleh. Itu disebut Al-Asr. Ya. Dijelaskan di surat Al-Asr, surat ke-103, ayat 1-3. Jadi kalau boleh saya beri judul kecil, deskripsi waktu dalam Al-Quran. Nah, kalau boleh saya beri judul kecil lah, ada gaya. Deskripsi waktu dalam Al-Quran. 1, Al-Asr. Al-Asr itu kata yang menggambarkan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang mengisi waktu dengan iman dan amal. Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-Asr, surat 103 ayat 1-3. Yang kedua, Al-Mawqut. 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 Kata ini menggambarkan bahwa kesuksesan banyak ditentukan dengan kemampuan dalam mengatur waktu. Kata ini menggambarkan bahwa kesuksesan banyak ditentukan dengan kemampuan dalam mengatur waktu. Ini dijelaskan di surat An-Nisa ayat 103. An-Nisa ayat 103. Al-Mawqut, kata ini menggambarkan bahwa kesuksesan banyak ditentukan dengan kemampuan dalam mengatur waktu. Ya. Nah, semuanya ada 4. Saya jelaskan dulu satu-satu. Jadi pertama, dalam Quran waktu itu disebut dengan Al-Asr. Apa Al-Asr? Nah, kata itu, Al-Asr itu untuk menggambarkan bahwa orang beruntung adalah orang yang mengisi waktu dengan iman dan amal soleh. Kita hadir ke sini mengisi waktu kita dengan iman dan amal soleh. Ini disebut dengan Al-Asr. Kita tidak menyia-nyiakan waktu kecuali kita isi dengan kesolehan. Yang kedua, Al-Mawqut. Al-Mawqut itu untuk menggambarkan bahwa kesuksesan seseorang banyak ditentukan oleh kemampuan dia dalam mengatur waktu. Bapak Ibu, orang-orang sukses itu biasanya dia jago manajemen waktunya. Itu pintar manajemen waktu. Kebayang nggak dalam waktu 24 jam dia bisa melakukan karya-karya yang banyak. Sementara si B 24 jam itu cuma nongkrong, nonton TV, cekakak-cekikik, ya, ganti-ganti status. Ya. Pagi-pagi ganti status, ya. Sarapan apa, titik-titik, ya kan gitu. Terus udah gitu 10 menit kemudian alhamdulillah ada nasi kuning nih, gitu. Ayano gitu kan. Nah, nah, udah gitu jam 8, subhanallah udah ada soto. Ada gitu. Ayano gawe nanti ganti-ganti status yang tak bermutu. Nah kan, ada yang ganti status tuh berkualitas, macam-macam lah. Jadi tergantung pada kemampuan kita dalam memanage waktu, ya. Orang-orang yang menghasilkan karya-karya besar, waktunya sama, sejam itu 60 menit. Sehari itu 24 jam, nggak ada beda. Lalu yang membedakan apa? Kepandaian dia dalam memanage waktunya, ya. Nah, yang ketiga disebut dengan ad-dahru. Ad-dahru. Kata ini menggambarkan ad-dahru. A, D-nya 2, A, H, R, U. Ad-dahru. Kata ini menggambarkan bahwa manusia pada awalnya tidak ada. Kemudian menjadi ada. Kata ini menggambarkan bahwa manusia pada awalnya tidak ada. Kemudian menjadi ada. Dan keberadaannya terikat oleh waktu. Dan keberadaannya terikat oleh waktu.
Nah, kita lagi bicara waktu dalam perspektif Al-Quran. Jadi yang ketiga, ad-dahru. Kata ini menggambarkan bahwa manusia pada awalnya tidak ada. Kemudian menjadi ada. Dan keberadaannya terikat. Maksud keberadaannya terikat waktu, bahwa manusia itu walaupun ada, nanti ada ujung gitu loh. Oke, saya kasih penjelasan ayatnya ya. Ini dijelaskan dalam surat Al-Insan ayat 1. Ayat surat Al-Insan surat 76. Ayat 1 sampai 3. Ya. Oke, saya jelaskan dulu sebelum saya bacakan ayatnya. Manusia itu disebut ad-dahru. Kata ini bahwa manusia pada awalnya tidak ada. 100 tahun yang lalu kita ada di mana? Jangan wallahu a'lam. Pertanyaan saya, ada di mana 100 tahun yang lalu? Alam kubur, apalagi? Alam malakut, apalagi? Alam barzah, apalagi? Nah, yang paling aman gini, ada ibu-ibu di tengah bilang ini, biarin nanti dibahas sama Pak Aam. Itu jawaban yang paling aman. Biarin, tong dijawab. Sama Pak Aam dibahas nanti. Gitu. Rekan-rekan, kalau Anda baca di surat Al-Insan itu, hal ata 'alal insani minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Bukankah pernah datang pada manusia satu masa di mana pada masa itu kamu belum bisa diberi nama. Jadi 100 tahun yang lalu kita di mana? Belum bisa diberi nama. Artinya nothing, nggak ada. Lalu ada sekarang. Keberadaan kita itu terikat waktu. Bukankah ada saudara-saudara kita yang pernah berada di sini, sekarang sudah tidak ada. Sudah dikuburkan. Ada, ya. Saudara-saudara kita ada yang diumumkan di sini, si A meninggal, si B meninggal. Berarti keberadaannya terikat. Percayalah, 100 tahun dari detik ini kita kumpul, kita semua sudah tidak ada. Sekalipun sekarang bayi yang baru digendong tos teh aya 100 tahun dari detik ini. Gitu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, manusia itu pernah ada. Manusia itu awalnya tidak ada. Kemudian menjadi ada. Tapi keberadaannya itu terikat waktu. Alias life is temporary, sementara, nggak ada yang abadi. Andai dinding-dinding ini bicara, ada orang yang pernah nyender di dinding ini, sekarang sudah almarhum. Tanya nu nyender langsung ruas. Kaget gitu langsung, innalillahi. Andai mimbar ini bisa bicara, saya yakin ada orang yang pernah berdiri di mimbar ini sekarang sudah almarhum. Makanya saya selalu menghindari mimbar itu. Saya mah di kursi, di meja. Ya kan gitu. Saya hindari itu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, yang ingin saya tegaskan di sini bahwa kita harus sadar ad-dahru tadi. Manusia itu pernah tidak ada, menjadi ada, keberadaannya itu terikat, artinya suatu saat bakal tidak ada lagi gitu. Dan saya yakin contoh-contoh saudara-saudara kita yang pernah hadir di sini itu banyak yang sudah tidak ada sejak Majelis Percikan Iman ini diadakan tahun 99. Pengajian ini tahun 99 ya Bu? Ya. Nah, subhanallah. Ibunda kita nih hafal. Tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Ini pengajian kita pertama. Ketika semua orang memperkirakan akan terjadi kiamat. Kebayang dari tahun 99 sampai 2013 ini sudah 14 tahun. Banyak saudara-saudara kita yang sudah berpulang. Bukan hanya yang senior, yang muda-muda juga ada. Yang usianya di bawah saya juga ada, aktivis di Percikan Iman. Ya, ada, usianya di bawah saya. Jauh di bawah saya. Sudah nggak ada. Gitu. Itu artinya kita harus sadar. Ternyata manusia itu pernah tidak ada, kemudian ada, dan tidak ada lagi. Jadi keberadaannya itu temporer, sangat terikat
waktu. Itu dijelaskan dalam surat Al-Insan ayat 1 sampai 3. Yang keempat, ajal. Kata ini menggambarkan ajal. Ajal. Al-ajalu atau ajal. Ajal, kata ini menggambarkan bahwa segala sesuatu pasti ada akhirnya. Segala sesuatu itu pasti ada ujungnya. Itu ajal. Ajal, kata ini menggambarkan bahwa segala sesuatu itu ada ajalnya, ada ujungnya, ada akhirnya. Jadi kalau ibu sekarang menderita, sabar bu. Pasti ada akhir, ujung. Muntah ibu maut, suami ibu nu maut. Nah seserius. Iya kan? Bapak ge sama. Bapak sekarang punya istri, sabar Pak, sabar. Dua kemungkinan. Mun bapak teu maot teu heula, istri bapak nu maot teu heula. Artinya apa? Pasti. Nah, yang penting ending itu ada dua, ada happy ending, ending yang menyenangkan, ada ending yang tragis. Ending yang tragis. Tugas kita gimana endingnya indah. Gitu. Itu yang kemudian disebut husnul khotimah. Gitu. Kita semua akan ada ending, Pak, Bu. Ada ujung. Saya itu ada ujung nanti. Ya. One day ada ujung bagi kehidupan saya. Bapak Ibu sama. Tugasnya adalah endingnya harus indah. Gitu. Itu yang kemudian disebut dengan husnul khotimah. Endingnya. Karena apa? Likulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap segala sesuatu ada ujungnya. Dan kalau ujungnya udah nyampe, ya, ajalnya sudah nyampe, tak ada seorang pun yang bisa menangguhkannya. Pak Bu, bumi kita itu, kata para ahli, itu ada ujung, nanti akan ada hancurnya. Ini orang yang ngomong gitu teh, kalau orang beragama ngomong gitu mah jelas. Karena percaya kepada Iya mah orang ateis yang tak percaya kepada Tuhan, apalagi percaya kepada kitab suci. Nggak punya kitab suci, nggak punya Tuhan. Dia bilang, one day bumi ini dan alam semesta akan mengalami disharmoni. Disharmoni teh ada ketidakteraturan, satu sama lain bertabrakan, hancur, dan alam ini kembali kepada semula, yaitu hening. Tak eta mah orang ateis. Teu aya istilah setelah itu dibangkitkan dan yang baik masuk surga, yang buruk. Nah, eta mah enggak ada di konsep ateisme. Kita mah ada. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini, setiap apapun ada ujungnya. Tugas kita apa, Bu, Pak? Mempersiapkan diri supaya ujungnya indah, gitu. Catat, saya dan Anda one day ada ujung. Hanya masalah waktu saja. Hanya masalah waktu saja. Nah, hari Minggu ini kita masih menikmati di tahun 2013, ya, minggu ini. Tak ada seorang pun yang bisa menjamin minggu depan 2014 kita masih ada. Nggak ada. Kenapa? Karena tak ada seorang pun yang tahu endingnya. Pernah saya sampaikan kepada Anda, karena ending kita itu, yang namanya kematian itu kan, mengandung 3 misteri. Pernah saya sampaikan. Pertama, misteri sebab. Kita nggak tahu sebab ajal kita itu apa. Sebabnya apa. Bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan, bisa karena apa sajalah sebab. Yang kedua, misteri waktu. Kita nggak tahu kapan. Ya. Dan yang ketiga, misteri tempat. Kita nggak tahu di mana ajal itu terjadi. Jadi kematian atau ajal itu selalu mengandung 3 misteri. Misteri sebab, misteri waktu, misteri tempat. Sebabnya kita nggak tahu, waktunya nggak tahu, ya. Tempatnya juga nggak tahu. Ya. Ya jam teh waktu, Pak. Ya. Wios atau wios. Jamnya. Jamnya. Kata ayah ibu bilang menitnya. Iya, menit.
Ayah bapak bener, detiknya. Iya itu teh misteri waktu. Iya. Jadi ada misteri-misteri seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan, ternyata di Quran waktu itu disebut dengan 4 istilah. Al-Asr untuk menggambarkan bahwa orang yang beruntung itu orang yang mengisi hidupnya dengan iman dan amal soleh, dengan karya amal soleh. Baik kesolehan vertikal atau kesolehan sosial. Ya, tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Ayat. Yang kedua, al-mauqut. Menggambarkan bahwa kesuksesan itu banyak dipengaruhi oleh kemampuan dalam memanage waktu, ya. Tapi benar loh Pak Bu. Bapak Ibu perhatikan yang jadi dosen. Anak-anak yang DO apakah selalu bodoh? Tidak. Tidak, Pak. Saya lihat ada anak pinter. Satu, ternyata dia tidak bisa memanage waktu. Ada orang yang maaf ya. Bikin makalah pas-pasan gitu ya, presentasinya juga banyak gitu sampai dengerannya capek. Saudara-saudara, makalah saya ini berbicara saya melakukan tapi karena dia tekun dan disiplin lulus. Bahwa kemudian lulusnya C nggak masalah. Dan digelar teh tidak dikasih kurung buka kurung tutup. Ya kan? Enggak, misalnya doktor kurung buka C kurung tutup Aam Amiruddin. C teh naon? Urang teh lulus C. Ya, amu lulus C, lulus A, lulus B, doktor. Mata enggak usah khawatir lah. Ya kan gitu. Ya Allah, aku lulusnya C, kumaha digelarna? Bae moal dicantumkeun. Artinya balik ke yang tadi, bahwa ada anak-anak yang tidak lulus kuliah alias DO. Maaf kalau di sini ada ya, maaf. Bukan karena bodoh, karena tidak disiplin. Ya. Udah dikasih peringatan Anda semester sekian, semester depan Anda harus selesai. Itu tuh biasanya oleh universitas dikasih surat. Ya, biasanya orang-orang kuliahan menyebutnya waktu saya di Unpad itu surat cinta. Adik kamu udah dapat surat cinta dari direktur Sparska. Teuing juga masa kedong deui. Nah, kan gitu. Adik kamu urang mah geus 4 kali ya. Nah, jadi itu kalau di Unpad nyebutnya itu teman-teman waktu di Unpad surat cinta. Itu surat peringatan dari universitas untuk segera menyelesaikan kuliah. Itu yang dikasih peringatan, bukan orang-orang bodoh, orang-orang pintar, tapi satu, tidak bisa memanage waktu. Apa alasannya? Udah aku sibuk. Semua orang sibuk. Tapi kenapa si A sibuk bisa selesai, si B sibuk bisa selesai? Persoalannya yang satu bisa memanage, yang satu tidak bisa. Itu saja sih sebenarnya. Makanya disebut mauqut. Mauqut itu kesuksesan seseorang banyak dipengaruhi oleh kemampuan dalam memanage. Nah, yang ketiga dahar. Dahar itu artinya suatu saat kita tidak ada, menjadi ada. Dan ingat, one day menjadi tidak ada lagi. Dan yang keempat, ajal. Artinya apa? Siapapun diri kita akan ada endingnya. Seperti film. Sarame-ramena film. Kudu tamat, saudara-saudara. Eta rame, teu tamat-tamat. Malah jadi terame, ari teu tamat mah. Kabayang teh nonton ti jam 7 pagi nepi ka jam 7 malam deui. Capek. Mata film teh paling lama 3 jam. Kalaupun mau berseri. Bahkan kalau berseri itu tamat-tamatnya jadi bosen. Ku nonton deui teu tamat-tamat udah seri 80 ya. Nah, jadi segala sesuatu itu rame kalau ada ujung, ada ending gitu. Nah, kita semua one day ada ending ya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya trik supaya waktu kita penuh makna. Nah, gitu. Waktu semua orang tuh sama, 1 menit 60 detik. Sama, nggak ada beda. Kamu mah hebatnya semenit nanti 100 detik. Keren. Orang mah 30 detik. Sama, itu kan? Semua orang, kaya, miskin, punya kedudukan, orang biasa, orang sehat, orang sakit, itu sama. Yang membedakan itu rasa yang melewati waktu itu.
Oke, jam yang kita lewati sama, 1 jam 60. Tapi pernah nggak Anda dengar ceramah 1 jam teh asa sebentar? Rasa. Pernah sajam teh juga asa 10 jam. Saparapat jam teh. Hah? Kakar saparapat jam? Orang geus tunus ya Allah. Doa anda geus sabaraha kali orang bener. Ya, sampai aku mati tisu geus habis 8, jadi kosok. Padahal itu teh baru 1/4 jam. Tapi boleh jadi Anda dengar ceramah 1 jam teh asa sebentar. Kenapa? Jamnya sama sayang. Yang membedakan tuh rasa yang melewati detik-detik itu. Makanya kalau kita lagi bareng sama orang yang kita sayangi asa sebentar. Ya. 3 jam asa sebentar. Karena kita bareng dengan orang yang kita sayangi. Sok dengan orang yang kita pikarudeteun. Geuleuh sebel hayang utah, hayang nampiling, hayang nyekek gitu. Terus bareng 3 jam teh geus asa 2 poe. Menderita gitu kan. Ya. Jelasan, Bu? Makanya ada istri yang karena sayang sama suaminya, dia merasa berkesan dengan suaminya, dia bilang, Pak Am, saya dengan almarhum suami saya ternyata 40 tahun. Asa singkat, Pak Am, karena penuh kenangan indah. Aya ibu-ibu yang cerita sama saya begitu. Aya oge no, Pak Am, saya rumah tangga teh 11 tahun ya, tapi tos asa 100 tahun, Pak. Terus kumaha Bu? Enggak, saya cerai da teu kuat abdi mah. Jadi 10 tahun teh asa 100 tahun da teu kuat atuh Pak Am cenah. Cerai we. Di alminu kita kudu diceraikan ku abdi atuh cenah. Nah, tapi yang satu lagi mah aduh Pak Am dengan berlinang air mata ya. Suami saya teh ya aduh luar biasa deh. Saya 40 tahun sama suami saya, rasanya baru kemarin saya nikah. Sekarang saya sudah ditinggal lagi gitu. Saya teh tuh sok heureuy gentos deui we atuh Bu. Digaduh rarencangan duda, kasep Bu, beunghar, pinter, profesor Bu. Pak Am teh kenging kitu. Abdi mah merasa bersalah. Ya asal lebay nah, biasa we gitu. Kieu nuhun Pak Am dedi emutan gitu. Jangan gitu Pak. Saya serasa dosa. Padahal si suaminya udah meninggal 2 tahun lalu. Makanya saya tawarin juga. Udah 2 tahun lalu gitu. Terus saya punya kenalan, dia teh Pak Am cenah, saya teh istri saya meninggal, saya pengen menikah lagi barangkali Pak Am. Nah saya kan Bu, nggak boleh gitu Pak. Nggak ada yang bisa menggantikan. Yang nampiling. Biasa, cek orang mah biasa bilang aja makasih Pak Am, nanti saya pikirkan. Sudah, jangan begitu Pak Am. Saya nah tong yang serikeun berarti si ibu eta teh berkesan banget sama si bapak. Istri bapak menderita, ada istri si ibu itu mah. Nah jadi apa, kalau kita bareng dengan orang yang kita sayang teh asa sebentar gitu ya. Nah jadi waktu itu sama, yang membedakan tuh rasa yang melewati waktu itu. Ulangi Bu. Tapi yang membedakan rasa yang melewati waktu itu. Rasa, jadi yang membedakan tuh rasa. Karena si waktu nama sama. Sejam itu 60 menit sama. Tapi kenapa ada yang serasa sebentar serasa? Itu rasa yang membedakan, bukan waktunya, gitu ya. Oke, sekarang kita perlu bahas trik supaya waktu itu penuh makna. Ya, 1, supaya penuh makna, selalu berhusnuzon. Ini trik pertama, selalu husnuzon. Apa husnuzon? Baik sangka. Ini rumus Pak. Supaya waktu yang kita lewati itu penuh makna, 1, husnuzon, baik sangka. Baik sangka ini bisa baik sangka kepada Allah ataupun baik sangka kepada sesama manusia dan baik sangka kepada diri kita sendiri. Ya. Tahu kalau baik sangka kepada Allah mah kalau ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan tuh gini, terima kasih ya Allah, Engkau telah menyayangi saya dengan cara yang sangat indah. Misalnya ibu diuji dengan penyakit, bapak diuji dengan penyakit, itu tuh sebenarnya tidak mengenakan ya enggak? Tapi kalau Anda husnuzon,
Terima kasih ya Allah, Engkau telah mencintai saya dengan cara ini. Semoga rasa sakit saya menjadi penghapus untuk dosa-dosa saya. Tah, si sakitnya itu dia nikmati karena dia husnuzon kepada. Beda lagi dengan gini. Gusti ya Allah, gak kuat, sakit macam apa ini ya Allah? Apa salah saya ya Allah? Teganya ya Allah. Teganya ya Allah. Apa salah saya? Apa dosa saya? Apa kesalahan saya? Sampai saya merasakan penyakit seperti ini. Ya Allah. Sampai ngomong lagi baliyawut segala macam. Bu, Pak, saya ingin katakan, itu bikin capek. Udah mau waktu berjalan, penyakit ada, capek nambah. Bener nggak? Iya. Ya, Bapak punya istri, ya orang lain mah menyejukkan. Ini kalau pulang rumah teh kangen sama istri tehnya, ari teman Bapak mah kangen. Kemana, Rud? Oh, kangen sama istri sama anak, pengen cepet-cepet pulang. Bapak mah asa hoream teh balik teh. Kebayang istri keur mau. Ayah, kebayang. Nah, jadi hari teman Anda mah begitu teng jam kantor beres teh ingin cepat-cepat pulang. Rud, maneh mah menit cepat balik. Urang mah sono ke istri sama anak. Urang mah meureuna da istrina solehnya pikaresepeun, bikin sejuk, bikin tenang. Hari ieu mah hari kamu can balik ke urang bisi aya pagawean sajan ke lah. Orang lain eta kantor hiji-hiji geus parulang, tinggal maneh balik entongnya, balik. Balik, jangannya balik. Pak, balik. Katakan dalam hati, ya Allah, semoga rasa sakit saya dengan istri itu menjadi penghapus bagi dosa saya. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan istri yang sangat indah. Semoga Engkau ganti di akhirat dengan yang jauh lebih bagus daripada ini ya Allah. Yang ini parah banget ya Allah. Nah, jadi maksud saya apa? Dengan husnudon mah penderitaan pun jadi kenikmatan. Husnudon lah. Husnudon ke Allah, husnudon pada diri kita. Tahu husnudon pada diri kita itu kita selalu melihat diri kita positif. Itu husnudon. Kan kita mah kudu gitu. Insya Allah lah saya bisa lah. Insya Allah. Gitu lah emang. Ya mal bisa. Nggak sepae orang nggak sepae. Pae bener. Itu namanya suuzon. Jadi kita teh kudu ya ada buku tebel, ya kan? Kalau belum apa-apa udah suuzon, kanal-kanal yang buku. Gelo macam itu. Enggak segelo ya mah. Bakal tamat enggak? Iya, Anda udah bilang, mun orang baca gelo ya mah. Gelo. Karena ada suudon, ya buku bayangin setebel ini, sama tipis atau setebel ini, gede gitu kan. Pas lihat teh, buku, gelo, matamat itu buku sekanal, gelo, matamat. Saya tanya, dia bisa baca itu nggak? Karena belum apa udah suudon, gelo, ya buku kanal, mun urang tamat urang gelo kan udah. Ya nggak? Tapi kalau gini, buku kanal-kanal tuh hebat ya nulisna. Orang tuh bisa nulis minimal, orang bisa baca. Nah gitu. Ya. Gini, orang yang ada buku setebal ini, ya kan? Introduction to Psychology, kanal segini kan gitu. Saya mikir, oh my god. Ya, ini orang meni pinter-pinter teuing ya, nulis buku 800 halaman. Ari saya mah tara nyebut galau henteu emang. Minimal oh my god. Nah, merada ilmiah dikit. Oh my god. Hari Anda mah soleh meureun. Subhanallah. Kan hari tadi mah rada preman, gelo kanal-kanal. Edan urang mah tamat gitu. Tamat enggak akan tamat. Karena Anda sultan. Nah, hari Anda mah kan subhanallah, hari henteu hari saya mah teu soleh-soleh ting kan orangnya biasalah gitu. Pas ningali buku di toko buku, oh my god. Bener ini orang pinter-pinter pisahnya. 800 halaman. Dia bisa nulis, makanya orang tuh bisa baca. Dia bisa nulis, masa aku nggak bisa baca? Aku harus bisa. Kalau aku nggak bisa nulis setebal itu, aku harus bisa baca. Jigana 6 bulan ke tamat.
Lumayan kena bulan daripada gelo. Nah, dengar, begitu Anda husnuzon, energi keluar. Karena begitu husnuzon, energi untuk menamatkan buku itu keluar. Tapi kalau suuzon, mana ada tenaga untuk itu. Makanya supaya hidup bermakna itu, ya kan, waktu kita supaya bermakna husnuzon. Kalau dengan husnuzon ke Allah, husnuzon ke diri kita. Kita tuh kudu husnuzon. Bahkan katanya kalau kita berdoa saja, kudu husnuzon pada doa kita. Kamu udah berdoanya? Sudah? Dikabulkan nggak? Insya Allah dikabulkan. Kamu makan loba dosa. Baik, orang mau loba dosa. Allah maha mendengar. Insya Allah dikabulkan. Walaupun Anda mau menjatuhkan mental saya. Kamu kan banyak dosa. Benar, aku banyak dosa. Tapi Allah maha pengampun. Insya Allah doa saya dikabulkan. Gitu. Kamu udah berdoa? Udah. Dikabul? Kayaknya mah enggak. Demi Allah enggak. Nah, ngoal juga memang enggak. Kenapa? Aku banyak dosa. Kayaknya percuma lah berdoa juga. Nah, apa yang terjadi? Energi saya enggak keluar. Gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, supaya waktu kita penuh makna, lewati hidup dengan husnuzon. Nah, husnuzon pada Allah, husnuzon pada diri kita, husnuzon pada orang lain. Ya. Husnuzon pada orang lain itu artinya kita selalu optimis bahwa orang itu akan berubah. Contoh, ibu yang tadi tuh yang bertanya tentang anaknya, kalau ditegur tuh keras apa? Ibu husnuzon. Insya Allah satu saat anak saya berubah. Karena manusia bisa berubah loh Pak. Ya. Saya yakin Anda tidak langsung sesoleh ini, dulu kan parah pisan. Ngaku aja, lihat sini semuanya. Aya tiluan nu parah. Kan ayeuna atuh soleh dulu. Sekarang jam 3 tuh. Allahu Akbar. Dulu jam 3 teh. Ada di sini. Ada jam 3 teh masih. Jam 3 teh masih kan. Itu gede. Jam 3 dulu 5 tahun lalu. Sekarang jam 3 teh Allahumma barik. Nah, artinya apa? Husnuzon orang itu bisa berubah. Gitu. Jadi jangan gini, aduh Pak Am, saya mah nggak tahu lah anak saya teh, jangan gitu. Pak Am, mudah-mudahannya doakan anak saya berubah. Saya mah yakinlah satu saat dia berubah, gitu. Husnuzon itu akan memberikan aura yang bagus ke orang. Suami gitu Bu, suami ibu kan parah pisan. Bukannya cari rezeki kalau kang ngoprek capati, kan gitu. Kekelepekan, nanti geus hidung wajah nanti. Ngelepek japati, badan teh geus bau manuk atuh. Badan bukan boro-boro parfum, manuk. Udah ngoprek japati. Apa yang terjadi? Ibu yang cari rezeki. Ibu jam 3 udah ke pasar, buka warung segala macam. Anak ibu sekarang udah kuliah teh dibiayaan semua ku ibu. Karena suami ibu mah hobina karena japati. Ya kan? Mending juara datara, ngoprek kumpul mandian hiberkeun itu kan. Gitu. Kan sampai badan nanti bau. Tah, ibu kudu husnuzon. Insyaallah satu saat dia berubah. Masa sampai tua ngoprek japati terus. Insyaallah udah tua mengoprek saya. Cek ibu teh. Ibu kudu husnuzon, ya. Ya enggak? Husnuzon ke orang, ya. Sok Anda jadi guru, kalau husnuzon mah sabar, ya. Husnuzon sabar. Ngajar Quran, ibu si muridnya teh. Lihat Bu, ya da. Tapi ibu yakin pasti satu saat si ibu eta bisa. Maka ibu terus tapi kalau hancur ya murid teh. Kuma ibu lah, sesuai kuma ibu, naraka kagok. Nah, itu kan akhirnya kata ibu seuzon, ya kan? Gitu. Oke? Rasul bersabda, sungguh menakjubkan sikap seorang mukmin. Sungguh menakjubkan sikap seorang mukmin. Segala keadaannya dianggap baik. Rasul bersabda, sungguh menakjubkan sikap seorang mukmin. Segala keadaan dianggapnya baik.
Dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Titik. Apabila mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Apabila mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Maka itu lebih baik baginya. Maka itu lebih baik baginya. Dan apabila ditimpa penderitaan, ia bersabar. Maka itu lebih baik baginya. Apabila mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Maka itu lebih baik baginya. Dan apabila ditimpa penderitaan, ia bersabar. Maka itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Ibu bapak, tolong perhatikan hadis itu. Semua diakhiri dengan maka itu lebih baik baginya. Jadi bagi orang yang beriman itu, kata Nabi, apapun yang menimpa dirinya pasti baik. Kalau ditimpa kebaikan, dia syukur. Kalau ditimpa penderitaan, ya baik. Jadi dia ditimpa penderitaan, husnuzon ke Allah. Ditimpa kenikmatan, husnuzon ke Allah. Bukan sombong. Kan ada bu, kalau orang diberi kenikmatan yang banyak tuh sombong. Kamu hebatnya, ya atuh orang hebat. Amiruddin. Hebat. Kapan orang gagal? Sukses terus orang mah. Ada orang yang sukses itu menepuk dada. Tapi kalau misalnya, bu, ibu sukses, alhamdulillah, ya titipan ti Allah. Husnuzon enggak? Ibu teh menderita pisannya, gagal terus, mohon, ya teh ujian ti Allah. Saya bersabar, mudah-mudahan jadi kebaikan. Gitu husnuzon ke Allah. Apa kata Nabi? Tak ada yang menimpa kecuali pasti kebaikan. Berarti Pak Bu, supaya waktu yang kita lewati itu penuh makna, harus selalu husnuzon. Husnuzon aja. Ya. Nah, husnuzon itu nanti akan melahirkan energi-energi yang positif. Ya. Energi-energi yang membuat kita lebih survive menghadapi kehidupan. Contoh yang tadi, ibu yang diuji oleh anaknya yang temperamental, saran saya husnuzon. Yakin satu saat putra ibu berubah, dan yakin ini merupakan batu ujian. Betapa banyak orang-orang soleh yang diuji oleh anak. Nabi Nuh itu solehnya tak perlu diragukan. Nabi Nuh. Tapi beliau diuji oleh anak yang tidak. Istrinya soleh enggak bu? Siapa istrinya Nabi Nuh? Istrinya Nabi Nuh siapa? Nyonya Nuh. Anda tuh apa? Sebut saja Nyonya Nuh. Nyonya Nuh juga nggak soleh. Ari jawab tuh kudu rada cerdas. Kalau saya sebut Nyonya Nuh salah tidak? Nah nggak jawab. Jawab. Kalau lupa misalnya, bu istrinya Fir'aun siapa? Sahada A gitu, Aminah gitu. Udah aja daripada Nyonya Aun. Kan panggilan Fir'aun Aun, meren mun orang Tasik makan Aun, ya kan gitu. Nah, tadi Nyonya siapa? Nyonya Aun. Saya Nyonya Aun, istrinya Fir'aun. Bukan Nyonya Aun, Asia. Oh Asia, nyalah ganti we Asia. Tapi kan disebut Nyonya Aun kayak nggak salah. Karena maksudnya adalah istri. Balik ke yang tadi. Betapa Nabi Nuh itu soleh, tapi maaf, istrinya nggak soleh. Tapi Nabi Nuh kan tidak putus asa, husnuzon sama Allah. Ini batu ujian hidup saya, begitu. Beliau bukan hanya diuji oleh istri, oleh anak, istrinya pun tidak soleh. Nabi Nuh mengatakan, ini ujian hidup saya. Saya harus bisa melewatinya. Yakin ini cinta Allah kepada saya. Kenapa Nabi Nuh bisa melewatinya sekalipun istrinya tidak soleh, anaknya tidak soleh? Karena beliau husnuzon kepada Allah. Itu bagian yang harus dilewati dalam hidupnya. Begitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun depan akan saya bahas. Jadi saya paling senang menyisakan materi sampai tahun depan. Ya, inilah materi terpanjang selama saya menyampaikan di sini. Sampai terhalang neges setahun. Jadi tahun depan insya Allah kita bertemu.
Ya, selamat berlibur Ibu Bapak yang berlibur, dan tolong sampaikan salam saja pada keluarga. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.